Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Detektif Ferry. Detektif Ferry. Mantan Cing. Kalau ada polisi tuh ada detektif. Sebenarnya kalau detektif tuh kayak istilah di komik aja, Conan. Lebih ke kalau di Indonesia tuh sebenarnya penyidik, reserse itu sebenarnya kan detektif. Intel, bukan, beda lagi. Bukan. Kalau intel itu kan lebih ke arah penyelidikan. Penyamaran Kalau segala macam gitu. penyamaran segala macam. Sebenarnya reserse pun sama. Bedanya kalau intel tidak bisa melakukan penindakan kecuali terlihat, tertangkap tangan. Kalau misalkan serse mah bisa melakukan tindakan. Bedanya di situ aja. Oh, yang pakai seragam? Nggak pakai seragam itu apa? Ya sama. Reserse Intel juga? dan reserse tidak pakai seragam. Oh. Itu satu-satu polisi yang berseragam preman, tapi preman nggak boleh pakai seragam polisi. Iya. Ada intel yang pakai seragam, intel libur. Kalau libur pakai seragam. Lagi cuti. Iya. Ya jadi kalau detektif itu kayak misalnya ada kejahatan nih Fer ya. Ya. Misal kejahatan, ada perampokan. Detektif itu kerjanya pas mana? Dari awal, kita dari awal kan udah cek TKP dulu, ngumpulin barang bukti yang ada di TKP. Karena ibaratkan TKP itu milik kita. Kalau emang ada sedikit yang hilang aja, nah itu kan rangkaian cerita bisa berubah. Iya. Makanya kan yang kasus yang lagi rame sekarang kan kayak gitu salah satunya. Malah sampai dipecat kan yang ke TKP duluan. Iya, karena bisa ngatur segala macam ya. Nah itu dia. Makanya kalau ada sesuatu kayak gue lihat di film-film, jangan dirubah-rubah, jangan dipegang, jangan ini. Itu karena bisa mempengaruhi jalan cerita ya. Ya. Kalau bahasa hukumnya mah status quo lah harus dijaga. Harus dijaga. Iya. Nggak boleh ada berubah geser barang sedikit pun. Nah itu belajarnya berapa lama? Sebenarnya kalau jadi detektif begitu. Kalau polisi sih sebenarnya kalau polisinya sendiri pendidikan tuh kalau kayak saya kan Bintara Cing. Iya. Bintara tuh pendidikan waktu di zaman saya 2006 itu polanya 551 disebutnya. Apa itu? 5 bulan pendidikan di tempat pendidikan kepolisian, kalau disebutnya Pusdik atau enggak SPN. Ini udah jadi polisi? Udah. Belum. Setelah dinyatakan lulus. Setelah dinyatakan lulus polisi? Oke. Setelah dinyatakan lulus di polisi, kita pendidikan di SPN selama 5 bulan, terus kemudian 5 bulan lagi pembulatan kita di wilayah, Cing. Pembulatan kayak magang gitu, kayak magang lah. Di sininya jadi kewenangan polisi yang ada, di sini tulisannya magang. Polisinya magang. Bisa ya polisi magang ya. Magang di wilayah masing-masing, ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta. Kemudian 1 bulannya lagi itu untuk pematangan lah. Jadi sebenarnya pola pendidikan itu 11 bulan, tapi dibagi ke 3 pola itu. 5 yang digojok fisik. 5 pertama itu digojok fisik. Ya 5 pertama sih gojok fisik, tapi yang memang merubah mindset dari masyarakat ke polisinya sekitar 2 sampai 3 bulan ya. Yang di 5 bulan pertama itu? Ya dari 5 bulan pertama tuh kayak 3 bulan pertamanya tuh kayak beneran abis lah. Lari mau apa. Kan kalau udah yang 2 bulan terakhirnya yang 5 bulan kan udah ada belajar kelasnya lebih banyak, lebih intens. Itu belajar kriminologi segala macam gitu? Iya semuanya Cing. Dari mulai KUHP, ini itu dan segala rupa. Nah di situ nanti kan ada kayak psikologi gitu Cing. Nanti nih orang nih condongnya kemana nih? Ke lantas kah? Ke intel kah? Itu bukan kita yang milih. Itu dijurusin atau sebenarnya awalnya dijurusin, Cing. Cuman kan kalau udah nyampe di kewilayahan kan ya. Kan nggak tahu aja. Iya. Lagi tergantung kebutuhan juga sih. Tergantung kebutuhan, bukan apa-apa. Ternyata lagi dibutuhin di lantas nih di polsek ini ya. Iya. Semuanya bisa jadinya. Lu sekarang apa? Sekarang Babin Kamtibmas. Itu adalah Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat. Masyarakat dong. Nah itu apa tuh ininya? Tugas nyatanya itu ngapain? Tugas nyatanya Babin Kamtibmas itu sebenarnya mah ngurusin orang hidup sampai orang meninggal sih. Maksudnya dari hidup dibikin meninggal? Ya enggak dong. Iya. Kan ngebangkitin orang mati juga nggak bisa. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, sekecil apapun ada masalah yang ada di wilayah desa binaan kita, kita kan ditaruhnya di desa atau kelurahan biasanya satu. Nah,
Setiap ada masalah kita tuh harus tahu, Cing. Jadi kita tuh lebih ke tugas pokoknya sebagai problem solver. Oke. Untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat biar restoratif justice tadi. Jadi tujuan utamanya biar nggak terjadi hukum yang melanjut ke pengadilan. Katanya kata negara beban negara terlalu banyak, Cing, di penjara. Benar. Ngasih makan. Sidang juga banyak. Sidang anggarannya banyak. Iya. Benar. Kalau ada sesuatu yang bisa diselesaikan sebelum masuk ke sidang itu, Babin Kamtibmas ini. Ya, jadi ibaratkan yang gede kita kecilin lah masalah tuh, kalau yang kecil kita hilangin aja kayak gitu. Biasanya apa? Lo di mana sih sekarang, Fer? Ini apa? Tugasnya, Fer? Sekarang tugasnya di Babin Kamtibmas Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Berarti masuk ke Polseknya Polsek Ciomas. Polseknya Ciomas. Kan kalau kecamatan Polsek, Kabupaten Polres, Provinsi Polda. Kalau kelurahan ada nggak? Kelurahan itu Babin Kamtibmas ini. Yang enggak ininya apanya tuh? Oh, nggak ada, kalau untuk tingkat kepolisiannya nggak ada. Pospol dong, Polsek mah kecamatan. Pospol pun sebenarnya lebih ke arah beberapa kelurahan sih, jarang yang satu kelurahan doang. Oh, jadi satu kelurahan tuh nggak ada satu kantor polisi? Iya. Nah, baru dari si Polsek ini dibagi-bagi ke desa-desa yang di bawah kecamatan itu. Iya. Oh. Karena emang targetnya Kapolri yang sekarang itu kan satu desa atau satu kelurahan tuh satu Babin Kamtibmas. Berapa orang Babin Kamtibmas ini? Kalau di Kecamatan Ciomas tempat dinas itu ada 11 desa, berarti 10 desa satu kelurahan. Jadi 11 Babin Kamtibmas, Cing. Oh, satu orang bisa satu? Satu orang satu. Nah, kalau Jakarta beda, Cing. Banyak. Kalau Jakarta itu udah polisi kelurahan disebutnya. Jadi polisi RW. Mereka masing-masing RW itu satu RW bisa satu polisi. Kalau satu kelurahan ada 15 RW, isinya satu kelurahan tuh 15 polisi. Kalau ini di Ciomas masih satu. Buset, kalau ada apa-apa sedesa itu ngelapor ke lu. Iya. ini masih mending, Cing. Lah, lo kantornya di mana? Lu bagian nunggunya ada di mana? Ya, kadang kita nongkrongnya di kantor kelurahan, Cing. Kalau nggak kantor desa. Kalau nggak nongkrongnya di pos satpam yang buka aja lah pokoknya. Yang penting mah disediain kopi aja. Lo ngelapornya gimana masuk? Oh, gue lagi masuk kerja nih, ke kantor ke Polsek dulu atau gimana? Kalau tiap hari pagi apel dulu ke Polsek. Oke. Habis dari Polsek biasanya kita ke desa nih, ke desa masing-masing lah. Iya. Tapi biasanya sebelum ke desa masing-masing tuh pagi-pagi udah mulai banyak orderan, Cing. Dari ketua RT sini, Pak, ini di rumah saya ada yang berebut anak, ada aja, Cing, masalahnya. Orang tuanya cerai, katanya anaknya diperebutin. Jadi berebut anak. Serius, Cing, bener. Ini serius. Iya. Maksudnya di wilayah tuh macet aneh-aneh. Iya. Pernah juga, Cing, waktu dulu saya tugas di Polsek Cibung Bulang, itu kan satu polsek tuh malah 2 kecamatan, Cing. Satu polsek 2 kecamatan? Iya, karena memang masih terbatas kan polisinya di Bogor. Polsek Cibung Bulang sama Pamijahan itu mayoritas wilayahnya Gunung Salak, Cing. Oke. Kita tuh Babin ditelepon sama masyarakat, bukan karena terjadi keributan antara masyarakat dengan masyarakat, Cing. Terus? Karena ada pencurian di kebunnya. Pelakunya adalah monyet. Terus? Kita tuh disuruh ngurusin monyet, Cing, bukan cuma manusia. Pak, punten ini di kebun habis, Pak mau panen. Pelakunya siapa, Pak Haji? Ini gerombolan monyet. Terus Pak Haji ngarepin apa ngelapor ke lu? Nggak dianggapnya kita tahu bahasanya kali ya. Kan nggak. Iya. Jadi semua ya? Semua, Cing. Satu desa kan gede. Gede kalau di... Setiap hari pasti ada laporan? Ada laporan, Cing. Di desa binaan saya tuh sekitar 98 hektar. Buset. Sekitar ada 14.000 penduduk lebih. Polisi satu? Polisi satu, tentara satu, Cing. Ada partner lah. Iya, tapi kan... maksudnya ya kalau kerja kan kita nih ya, masuk kantor, kerja masih ada ngobrol teman kita. Ya tuh editor sampingnya editor juga Mas Cina. Polisi, maksudnya. Kalau mau ngobrol ke desa sebelah. Iya. Kalau nggak nunggu di perbatasan. Iya. Nah, kantornya juga memang nggak ada pos yang ini disediakan untuk Babin.
Jadi kalau di Kabupaten Bogor itu sebenarnya ada program yang Poskamdes disebutnya, Pos Keamanan Desa. Nah, itu sebenarnya Babinsa, tentara, ada Babin Kamtibmas dari polisi ngantornya di situ sehari-hari. Jadi kalau ada orang yang mau curhat, ke situ lah pokoknya. Standby-nya di situ Standby-nya di situ. Patroli ada juga? Patroli ada lagi, beda lagi kalau patroli lingkupnya. Tapi kayak Babin Kamtibmas tuh kayak lebih ini aja, Cing. Semua tugas pokok kepolisian tuh kayak muaranya di Babin Kamtibmas. Intel iya. Sekarang kalau ada apa-apa yang ngasih informasi pertama ya Babin Kamtibmas. Oke. Kalau ada pelaku maling di jalanan, yang nangkep duluan Babin Kamtibmas. Terus kalau malam-malam kita mau patroli, Babin Kamtibmas lagi. Jadi ya itu semua, Cing. Lah berat ya? Hah? Ada bonus emang? Emang pakai ada bonus? Wah, jelas loh. Jelas bonusnya. Pegal. Berarti bisa dikata lu 24 jam dong? Karena 24 jamnya lebih ke on call sih, Cing. iya, maksudnya bisa aja kan kejadian jam 7 ya. Jam 7 malam ya lu akan ditelepon jam 7 malam. Harus datang sih. Oh, buset. Pernah tuh waktu kejadian lagi di rumah mertua sama keluarga lagi pada ngumpul, tiba-tiba ada puting beliung, Cing. Ya nggak mau kan kita harus ninggalin. Set monyet juga diurusin, puting beliung juga diurusin. Hah? Ya, iya, Cing. Bencana kita yang turun. Bencana kita yang turun. Ada orang maling, kita yang turun. Ada orang gila ngamuk, kita yang turun. Ada orang yang mau cerai sampai mau nikah, kita juga, Cing, yang turun. Wah, gila ya ini ya. Ya pokoknya udah CS banget sama Ustadz lah. Pantesan waktu yang lagi rame-rame masalah polisi, citra buruk polisi, terus ada polisi-polisi yang di pelosok itu merasa tersinggung. Nggak semua polisi kayak begitu. Lo coba datang ke sini, lihat tugas polisi kayak gimana ya. Iya, Cing. Emang parah banget. Bayangin, Cing, waktu selama COVID, Babin Kamtibmas itu ditugasin untuk door to door ngedata orang yang belum divaksin. Sendiri berarti? Sendiri, Cing. Jadi suster juga. kita datang nih, ketok nih, data nanti muncul dari Dukcapil. Kita datengin satu-satu, Jing, rumahnya. Pak, ini kenapa, masalahnya kenapa nggak mau divaksin? Walaupun kita nggak bisa maksa orang itu mau divaksin atau enggak. Tapi sampai segitunya. Ya? Iya, door to door. Untuk ngejar persentase vaksin waktu itu. Biar levelnya bisa diturunin waktu itu katanya. Ya karena itu jadi berpengaruh sama levelnya si desa itu ya. Iya. Kalau udah ke vaksin 2 kali bisa dilonggarin PPKM-nya gitu. Betul, kayak gitu. Karena kan kemarin sempat PPKM itu per kabupaten kota kan beda-beda. Buset dah. Capek ya jadi polisi ya? Capek sih. Makanya pada enak jadi polisi tidur. Polisi tidur mah orang diem aja juga orang ngerem. Iya, dia juga sabar tapi dilindas nggak marah. Iya, dia kebayang nggak begitu? Lo cita-cita polisi? Sebenarnya kalau cita-cita polisi ya nggak juga, Cing. Nggak, oke. Jadi begitu, oh ternyata kayak begini kerjaan polisi, nggak kayak di TV-TV kan? Iya, nggak kayak di TV-TV. Iya kan di TV-TV kan kita lihat film-film, gue gila keren banget. Jedar-jedor gitu, berantem, takut gitu. Nggak ya, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kayak di film-film, nggak ada lah. Makanya kalau film-film di Indonesia tuh harusnya mah melibatkan kepolisian minimal di skripnya. Iya, iya. Kalau misalkan film itu tentang kepolisian, biar nggak salah-salah pangkat, Cing. Kadang-kadang sebel, Cing, kalau kita ngelihat film-film di Indonesia. Ada misalkan nih, yang bagian nyuruh-nyuruh pangkatnya rendah. Yang disuruh-suruhnya pangkatnya tinggi. Banyak tuh film di Indonesia kayak gitu. Sinetron khususnya. Oh, temennya Cing Abdel tuh. Muklis. Iya, dia kadang jadi satpam, kadang jadi polisi. Iya. Politron sebutannya. Polisi sinetron. Iya. Iya. Ya, ternyata ini ya. Nggak seenak, seindah yang kelihatan di TV ya polisi ya. Iya. Setiap hari. Ini pernah nggak lo berpapasan sama tindakan kejahatan? Pernah sih, kayak jambret. Kebenaran lewat ada pernah. Atau kasus penganiayaan. Kejar-kejaran pernah. Lari apa pakai motor? Pernah pakai motor. Wah. Pernah kejadian pakai mobil juga, kejar-kejaran pernah. Wih. Pakai mobil. Itu kan jadi TV itu. Tapi nggak seserius di TV sih. Kan kalau di TV kan kabur di Bogor kan, set berhenti macet. Ngerem dulu ya.
Tetap ngerem-ngerem ya. Jadi kalau dia mau pakai mobil, kita mah tinggal lari aja. Orang macet. Iya, kalau perampokan pernah. Maksudnya, ya inilah tindak kejahatan yang sedang berlangsung. Kalau perampokan yang sedang berlangsung, pernah dapat informasi, tapi setelah kita cek, dikepung, ternyata tidak ada, orangnya udah nggak ada. Kayaknya suaranya suara-suara tikus aja kali. Iya. Yang ini, pembunuhan, ada. Kalau pembunuhan pernah, Cing. Penanganan perkara pembunuhan pernah berapa kali gitu. Penanganan perkara pembunuhan waktu masih di Polsek yang lama tuh. Kan Polsek yang lama masih reserse waktu itu. Pernah penanganan pembunuhan kayak anak tawuran, meninggal dunia, kayak gitu. Ngeliat mayat gitu? Kita tuh bukan cuma ngeliat mayat, Cing. Mayat itu barang bukti kepolisian, Cing. Setelah diproses otopsi dan segala rupanya, baru dikembalikan ke keluarga. Karena kita tuh harus tahu, Cing, itu lukanya di mana, berapa sentimeter. Kemudian kita harus konsultasi ke pihak rumah sakit untuk mengeluarkan visum et repertum itu, biar tahu rumah sakit tuh, oh iya, ini tuh dia meninggal dunianya dikarenakan luka pada bagian ini. Supaya berkas perkara itu lengkap lah intinya mah, Cing. Oh. Intinya yang tadi, Cing, status quo dari TKP itu benar-benar harus dijaga, termasuk mayat itu. Jenazah Itu sih mayat sih, tapi statusnya dalam perkara itu adalah barang bukti. Barang bukti dulu, Cing. Oh. Sampai diperiksa dulu kan sama kita. Iya. Begitu mayat, Cing. Kalau kasus cabul yang menjadi barang bukti celana dalam, Cing. Hah? Serius, Cing. Karena kan kalau barang bukti celana dalam tuh kan ada bercaknya atau enggak. Nah, itu kan nanti bisa jadi penguat atau enggak peringan pembuktiannya dia pada saat nanti di persidangan. Oh, celana dalam ini. Celana dalam kalau kasusnya cabul. Lah, kocak-kocak sih ininya ya. Kocak-kocak, Cing. Iya. Lebih kocak lagi teman saya, Cing. Udah celana dalam sama dia dicium lagi. Ih. Oh iya, bau katanya. Aduh, ya Allah. Dan gue ngebayanginnya sendiri loh, satu desa, kelurahan. Ngobrolnya lo sama siapa sehari-hari. Sehari-hari gitu gak ketemu. Ketemu pagi, ketemu lah sama polisi yang lain. Iya. Dan berangkat ke desa, sampai pulang nggak ketemu polisi lain. Ketemu polisi lagi. Dah. Kocak banget ya. Jadi kita tuh bener-bener ditugasin buat kenal sama masyarakat. Oke. Lebih ke arah, jadi setiap ada masalah di masyarakat ya ditampung sama kita, biar kalau bisa selesaiin. Oh. Nah kalau misalnya itu kalau di jalanan banyak polisi, kelihatan tuh. Kenapa nggak dipindahin ke desa yang butuh? Dulu zaman Pak Kapolresnya Pak Diki, Pak Andi Muhammad Diki kalau di Bogor tuh. Itu semua polisi-polisi senior itu yang tidak punya jabatan di polsek-polsek atau di Polres itu dimutasikan jadi Babin Kamtibmas semua. Oh. Sempet. Terus sekarang efektif? sudah 3 kali ganti Kapolres, sudah mulai balik lagi ke habitatnya. Menurut lo bagusan mana? Sebenarnya ada plus minus, Cing. Oke. Kadang kalau dipindahin udah di usia tua, di usia 45 tahun ke atas tuh kan mereka resikonya ada istri, ada anak. Oke. Sedangkan kalau sekarang tunjangan Babin Kamtibmas saja kan nggak seberapa gitu. Malah kayak nyiksa juga sih sebenarnya. Kecuali mungkin kalau sistem pindahnya dibuat zonasi mungkin ya, yang jarak rumah tergantung rumahnya ya gitu. Nggak terlalu jauh lah. Nah, lo sekarang sama rumah jauh? Sekarang nggak jauh, Cing. Dekat kalau sekarang. Mungkin jarak desa ke rumah 10 menitan lah. Tapi ke polseknya? Kalau sama jarak, jadi rumah tuh antara polsek dengan desa. Dengan desa. Aman. Aman. Ya, absen 10 menit. Absen 10 menit, kesini 10 menit. Balik absen lagi nggak? Enggak. Cuman kan kita absennya dalam bentuk laporan. Setiap hari harus bikin laporan? Setiap hari. Jadi kalau Babin Kamtibmas tuh setiap hari. Sendiri juga? Aplikasi sekarang, Cing. Pakai aplikasi? Sekarang tuh aplikasi, disebutnya aplikasi BOS V2. Oke. Nah, kita tuh buka linknya, laporan. Kita misalkan hari ini kunjungan ke rumah Cing Abdel. Yeah. Istrinya Cing Abdel namanya siapa, anaknya berapa. Nah, keluhannya Cing Abdel apa? Misalkan, ini di pertigaan depan nih lampu jalannya mati. Ya kita tulis, Cing. Itu yang nanti akan ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti. Yang milih untuk menindaklanjuti siapa? Yang pasti atasan. Dari laporan-laporan nih dikumpulin. Biasanya yang banyak keluhan dari masyarakat ya, Cing. Itu yang lebih didahulukan. Yang lebih sering kan kayak misalkan judi. Ini Pak, bapak-bapak sering main judi atau apa.
sering ngumpul-ngumpul. Biasanya ibu-ibu tuh. Narkoba banyak kan di sana? Ada aja Cing, kalau sekarang mah kayak kasus narkoba kayak udah nyebar kemana-mana kayaknya. Sampai ke desa-desa itu juga? Sampai ke desa-desa. Itu benar gak sih kalau yang dibaca-baca berita karena laporan masyarakat? Emang ada aja masyarakat yang lapor? Ada Cing. Terakhir tuh kemarin ada laporan. Masyarakat beneran gitu maksud gua. Penduduknya situ yang lapor. Iya. Kemarin ada beberapa minggu ya Cing. Salah satu ketua RW ngobrol ke saya. Pak ini di pojokan tuh di tiang listrik sering ada orang ngoreh-ngoreh Cing kayak ayam. Setelah dicek ternyata emang kemungkinan besar itu tempat transaksi. Naruh di situ ntar ada ngambil gitu. Polanya kan kalau sekarang kan transaksi narkoba kan emang kayak agak sulit diungkap. Makanya harus ada peran serta dari masyarakat tuh salah satunya kayak gitu Cing. Orang kayak naruh di kubur. Iya. Kemudian dia Sherlock aja. Transfer orang baru kiriman Sherlocknya dikasih. Ya nggak ketemu jadi orangnya bingung kan. Iya. Nggak harus ketemu. Tangan susah ya antara pembeli sama penjual. Kalau zaman dulu kan gitu, masih ada kurir, masih ada ini. Sekarang tuh nggak susah. Makanya kita bener-bener disuruh Babin Kamtibmas ngobrol tuh biar gerak-gerik orang yang mencurigakan itu masyarakat lebih open, kita nyerap informasi. Iya. Jadi harus mengikuti duluan mana sih? Canggihan mana nih teknologi penjahat sama teknologi polisi? Penjahat kayaknya ya, duluan ya dia. Iya kan kayak narkoba aja yang duluan dia ya. Duluan dia. Kita malah, dia gini. Ya, jadi harus berkembang juga ya. Harus berkembang, Cing. Cuman kalau sekarang kan di yang Pak Kapolri sekarang kan udah sistemnya udah mulai ke internet 4 kan. Kita udah mulai diupdate, polisi-polisi yang dibawa pun laporan udah sistem online. Walaupun internetnya kadang-kadang enggak. Iya. Kuota dibayarin nggak sih? Kalau untuk di Polsek iya. Kalau nggak di handphone kita? Iya beli Cing. Harusnya dibayarin ya, karena kan itu untuk kerja. Harusnya. Dulu sempet Cing ada program dikasih handphone, tapi nggak semua. Kemudian handphonenya juga yang seadanya. Yang ngaruh juga kali ya Pak, bapak-bapak ya. Kalau mau internet paling nggak kuota internetnya ya. Ya. Itu kan kita beli. Ya, untungnya saya di desa juga ada wifi juga Cing, jadinya aman. Di desa ada juga? Ada juga. Kecuali desa yang di gunung tuh nggak ada kalau di gunung, belum masuk internetnya juga. Iya, maksudnya kalau lagi di jalan dapat wifi kan harus nunggu dulu dapat wifi baru lapor. Nyetop orang Cing. Iya. Hotspot ya, tethering ya. Nah, stand up masih loh? Masih Cing. Stand up awal-awal kapan sih Fer lo? Saya tuh stand up tuh kalau nggak salah akhir 2012 Cing. Akhir 2012? Akhir 2012. Ya setahun setelah ada stand up lah ya. Stand up tuh 2011-an lah ya. Setahun. Itu dari udah polisi? Udah polisi. Udah polisi, terus? Awalnya kan sering nonton Cing Abdel, salah satunya kan yang sering di TV, di Metro waktu itu ya. Waktu itu di Metro TV. Kayaknya gini doang gampang deh. Biasa. Orang-orang zaman itu kan kayak gitu Cing. Nggak mikirin stand up itu ngasilin duit lah, ini itu sekarang ada. Kayaknya gampang nih. Kemudian ada salah satu temen yang masuk ke stand up Indo Bogor. Saya tuh tahu Cing nih anak bocah dibully lah dulu Cing waktu sekolahnya. Maksudnya nggak terlalu inilah. Maksudnya biasa aja, dia pinter tapi kalau dalam kayaknya pergaulan kayak biasa aja. Gitu ya. Loh kok dia stand up gitu berani ngomong. Apalagi dia sampai tampil di open mic-nya Metro TV kayak wah, kayaknya gini gampang nih. Dia aja bisa ya. Dia aja bisa, masa gua nggak bisa kan gitu. Akhirnya nyobain. Terus? Nyobain waktu itu kalau nggak salah cuma 2 kali open mic Cing. Ada audisi Suci 3 di Bandung. Berangkat Cing nih audisi sama udah masuk belum ke stand up Bogor? Udah Cing. Oh udah. Kan 2 minggu udah masuk. 2 minggu di stand up Indo Bogor, open mic, masuk terus ada audisi Suci di Bandung. Pinjam mobil kepala desa Cing. Anjay. Jadi Babin Kamtibmas itu berpengaruh Cing. Terhadap karir stand up saya Cing. Iya. Dapat tuh. Dapat tuh. Pak Kades, ini saya ada ini gini ke Bandung. Pakai aja Pak mobil, pinjem Cing. Anak-anak Bogor ngikut saya nih Cing. Waktu itu di Bogor yang lolos 2 orang dapat golden ticket, cuman yang telepon saya doang. Bareng sama siapa dulu tuh? Masih ingat gak lo? Apanya? Ke Bandung ya? Ke Bandungnya waktu itu sama Cahyadi. Cahyadi itu perawat. Sekarang dia memilih jalur untuk jadi PNS aja, katanya stand up gak maju-maju.
Terus sama Awan yang di Suca tuh, Cing. Awan Suca. Waktu itu. Nah, Awan sama saya tuh satu angkatan di Stand Up Indo Bogor, Cing. Oh, dia Bogor si Awan ini. Jadi Awan tuh kayak saya seminggu ini open mic, minggu depannya Awan. Jadi nggak terlalu jauh jarak saya sama Awan open mic-nya tuh. Lolos di Suci? Enggak, Awan waktu itu. Enggak lu? Waktu itu lolos, Cing. Langsung dapat golden ticket. Padahal materinya itu doang, Cing. Pakai seragam juga? Pakai seragam. Awalnya nggak mau, Cing. Tapi kan udah ketemu tim kreatif. Udah ini kan pekerjaannya polisi pakai seragam aja. Malah mana bewokan kan masih ada jenggot ini. Sampai pada Indro waktu itu ngomong, polisi kok bewokan? Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Kumis juga udah suruh. Kumis sebenarnya boleh kalau kumis. Kalau kumis boleh, kalau jenggot nggak boleh. Nah, mudah-mudahan ada yang nanti ngegugat lah aturannya, biar boleh berjenggot. Yang penting rapi. Tapi kayaknya memang kalau jenggot kayak kurang brewok gitu, kayaknya kurang rapi ya. Kurang rapi kayaknya. Kalau misalkan jenggot mungkin kan dipanjangin, tapi panjangnya bisa diatur. Bisa rapi. Iya. Sampai berapa besar? 9 besar, Cing. 9 besar. Cuman pas close mic tuh emang agak disebut lagi jelek, enggak, Cing. Waktu close mic ya. Cuman memang sehari sebelum show kelima itu, kalau nggak salah show kelima, ditelepon masalah izin. Malum polisi sama atasan. Ini kok emang lu nggak pakai izin? Pakai izin, Cing. Jadi kan kalau di Suci itu kan kita karantinanya nggak kayak di Suca kan, yang emang kita 2 bulan full di situ, misalkan sebulan. Kalau Suci tuh kayak cuman 3 hari terus pulang. Ya. Jadi kalau di kepolisian tuh nggak bisa tuh izin 3 hari pulang gitu. Apa namanya? 3 hari izin. Nggak bisa izin dalam 3 bulan gitu. Makanya polanya dia cuman ngasih surat jalan aja. Surat jalan misalkan hari Senin turun surat jalan untuk sampai hari Rabu. Nanti tinggal Kamis ngelapor. Ini saya udah dinas. Nanti Seninnya turun lagi gitu aja tiap minggu, Cing. Cuman ada mungkin miskomunikasi antara Kapolsek dengan Kapolres pada saat itu. Yang telepon adalah Kapolres. Dari Polres. Ini masalah izin katanya Kapolsek nggak ngizinin. Jadi Kapolseknya nggak tahu bahwa izin itu adalah untuk selama kompetisi itu. Senin sampai Rabu misalnya gitu. Setiap minggu berulang. Kapolsek tuh ngasih tahu, izin tuh cuma sekali doang. Padahal kan izin itu sampai selama kompetisi kan. Cuman dipermudah oleh orang Polres dengan pola ya udah tiap minggu aja surat izinnya turun. Kurang lebih kayak gitu. Izinnya apa tuh waktu itu lo? Mengikuti lomba stand up comedy di Kompas TV, Cing. Ngeri, Cing? Iya. Soalnya waktu itu tuh gini, Cing. Baru banget Norman Kamaru dipecat, Cing. Dan gue tuh gitu, Cing. Orang pertama kayaknya yang masuk TV, kayaknya ya, pasca dipecatnya Norman Kamaru. Polisi ya? Polisi, maksudnya polisi yang masuk TV, pasca dipecatnya Norman Kamaru. Kayaknya deh kok. Norman Kamaru emang bukan mengundurkan diri apa dipecatnya dia? Ya kalau dia bilang ke saya mah, ngomongnya dipecat. Emang temen lu dia? Satu letting, satu angkatan. Bro Norman sekarang. Sekarang dia ngapain? Sekarang mau lost contact. Dulu ketemu waktu di sini apartemen Kalibata. Waktu jualan bubur dia. Saya sempat nyobain doang, Cing, kan sama satu letting nggak enak juga nyobain. Iya. Ya akhirnya lo masuk. Gimana tuh penyelesaian di waktu itu tuh orang-orang lagi pada latihan, gue tuh balik ke Polsek dianterin sama mobil Kompas sama supir doang. Yang ngurusin izin lagi jadinya lah polanya. Nah setelah itu tampil, besoknya close mic. Jadi nggak tahu lah, emang close mic-nya emang karena penampilannya nggak bagus. Atau ya mungkin terganggu lah. Ada terganggu itu juga, takutnya konsentrasi. Kan. Atau konsentrasi juga. Konsentrasi pastilah agak terganggu. Ya bisa jadi. Takut dipecat yang masing-masing. Kalau lo dulu ada pilihan stand up atau polisi, lo akan milih? Saya stand up yang berpolisi aja, Cing. Bukan polisi yang berstand up ya. Tapi sampai sekarang masih stand up? Masih, Cing. Itu di acara-acara internal atau masih ada undangan dari kementerian-kementerian biasanya, Cing. Dari korporat masih ada, dari bank, dari ini. Cuman di Bogor? Ya, area Bogor, kalau nggak Jabodetabek lah lebih seringnya. Antara Jakarta Bogor aja seringnya. Nah itu aman ininya, izin-izinnya?
Biasanya kalau ngambil job itu Kosong ngelihat dong si jadwal libur. Ciomas. Ngelihat jadwal libur, Cing. Nah, gue liat nih si Ferry kayaknya ada job nih kata orang makan nge-GM lokasinya dulu kan ini nge-GM jadwal stand up nih. Ferry hari Senin, Ciomas kosong nih. Itu diganti, ada gantinya nggak? Biasanya kita ngobrol sama temen, Cing. Okay. Tolong backupin dong, gini. Ntar kalau lu ada perlu nanti gua yang backup. Oh. Jadi intinya komunikasinya selain komunikasi ke atasan, komunikasi ke teman-teman rekan-rekan juga. Oh. Jadi minimal saling backup aja kalau ada perlu. Selalu ada tetap kan yang bisa backup? Iya, kan? selalu ada. Gak Alhamdulillah mungkin jadi ada. kosong gak ada Ya, polisi. iyalah. Ya kan biasanya yang di backup itu dari desa sebelah, Cing. Babin Kamtimas desa sebelah biasanya yang backup. Oh, iya. Tapi pasti setiap hari sibuk ya. Ini tuh sempat kesini nih. Ya, disempet-sempetin, Cing. Bilangnya kemana tuh kalau kayak begini? Bilangnya ada panggilan podcast sama King Abdel. Boleh gak sih kalau gini? Maksudnya lo pakai polisi? Boleh ya. Ini izin nggak? Izin lah, ngomong ke atasan. Tapi Iya, ke ngomong atasan yang di polsek aja. Iya, maksudnya harus ngomong kan? Iyalah. Ntar tiba-tiba dia ngeliat nih, ngapain lo di situ? Iya. Polisi tuh kayak gitu, Cing. Kadang-kadang kalau kita... Gue tuh dulu pernah waktu COVID awal-awal, Cing. Ingat tuh. COVID awal-awal. Kan pemerintah tuh kan libur 2 minggu tuh kalau nggak salah awal tuh. Bikin keluhan pakai bahasa Sunda, Cing. Ada ngomong anjing ya, Cing. Anjing. Maksudnya? Kayak gini, Cing. Heh, masyarakat, Bapak Ibu, dibere preku pemerintah teh. Ulah dipakai jalan-jalan, anjing. Saya titip ngajar dog di imah. Viral, Cing. Gara-gara kata anjingnya ada, langsung mau diperiksa, Cing. Itu lo? What? Langsung mau diperiksa. Ini bikin videonya di mana? Katanya. Soalnya belakangnya bagus. Emang kemudian di villa. Villanya villa atasan. Iya. Jadi kan aman ya nggak? Setidaknya 1 poin aman nih. Iya. Ini soalnya ngomong anjing. Walaupun kita mau membela diri misalkan. Ya sok atau anjing di KBBI artinya apa? Nggak ada. Iya. Itu kan. Ya tapi kan ini maksudnya anjing. Tapi kan ya pakai idgham milaguna Iya, gitu. anjing ya. Agak. Iya. Non mati ketemu J. Anjing. Iya. Iya, tapi kan itu supaya itu lo apa? Ini motivasinya? Ya lucu-lucuan aja atau? Satu lucu-lucuan, yang kedua juga kayak kesel aja gitu ngelihat orang tuh masih macet, masih ini kan lu disuruh libur tuh bukan buat kemana-mana gitu. Iya. Waktu awal banget sih itu kayaknya. Dari situ meledak viral, hampir mau diperiksa, hampir doang nggak sampai diperiksa. Nggak taunya atasan ada yang suka tingkat Polda, jadinya terus-terusan disuruh bikin begituan. bikin begituan. Fer, minggu ini coba bikin ini bahasa Sunda tentang larangan mudik. Fer, minggu ini terus aja, Cing, jadinya, Cing. Malah suruh bikin beat Iya, jadinya. jadi ngejokes terus. Iya. Nah itu apa? Itu kan tugas ekstra tuh. Ya. Tugas ekstra. Ada ininya nggak sih? Kayak kalau gaji polisi itu ada dapat tugas Kan ekstra. tadi bahasanya tugas ekstra. Ya gajinya dapat ekstra nggak? Ada tugasnya doang ininya. Kalau ekstranya nggak dibayar. Kan tugas katanya. Tugas ya. Tugas. Walaupun ekstra ada tugas. Ya. Pengabdian anjing. Pengabdian jadinya. Tambahan Remun ada nggak tambahan Remun? Kagak ada. Remunerasi. Kalau gaji ya bukan besarannya nih. Kalau gaji ini Bribka. Bribka ya, brigadir kepala. Berarti dulu sersan ya, serka ya? Ya brigadir. Kalau di polisi itu brigadir. Kalau di tentara tuh serka. Serka. Itu kalau di apa ya susah juga sih jadinya. Tapi cukup nggak buat hidup dah gitu? Polisi itu ketolongnya sekarang ada remon, sih. Remon itu apa? Remunerasi itu kayak tunjangan kinerja. Jadi kayak ada tambahan, atau tunkin itu ada tambahan lah. Kalau ngandelin gaji doang kayaknya nggak bakalan cukup, sih. Nggak bakal cukup, udah pasti nggak bakal cukup. Nggak bakalan cukup. Kalau dihitung-hitung, kecuali emang kita hidupnya di kampung banget, nggak kenal kota, udah cukup itu. Maksudnya di kampung banget, kita mau belanja juga nggak ada yang jualan. Iya. Nah, jadi nafsu kita tuh tersendat, ya. Muka Alfamart jauh. Uang Udah itu nahan diri aja udah. uang awet bukan karena apa-apa, emang nggak ada yang jualan. Iya. Kalau dari si gaji pokoknya itu, gapok itu nggak. Apalagi gaji pokok, Cing. Gaji pokok tuh nggak cukup. Oh.
Saya ini Cing Bribka masa dinas 16 tahun. Udah 16 tahun? 16 tahun. Oke. Gaji pokok 3,5 juta. Gaji pokok. Karena emang pas Pak Presiden Pak Jokowi ini tidak ada kenaikan gaji, Cing. Gaji pokok tuh. Cuman ada namanya gaji 14. Jadi di eranya Pak SBY kan ada setiap tahun tuh pasti naik gaji untuk penyesuaian harga. Misalkan cuman 5% atau 7% kan berarti tiap tahun tuh ada 150 naiknya. 100, kadang 200. Kalau di Pak Jokowi gaji pokok nggak pernah naik. Tapi ada 14 cuman kali. Gaji ada 14. THR dan awal tahun atau gimana? Enggak. Jadi gaji 13 itu kan gaji untuk yang anak sekolah itu, Cing. Ya. Yang di bulan Juni atau Juli. Nah, kalau gaji 14 itu di pas lebaran. Iya, THR itu. THR. Jadi kayaknya kalau dihitung-hitung ya 150.000 dikali 12 kali ya sama aja. Cuman itu mah kayak pola aja. Iya. Ya kalau ini dibaginya dikit-dikit, kalau itu dipulin. Iya. Jadi ada kalau Raymond itu dapatnya dari mana? Siapa yang nilai bahwa ini dapatnya segini, ini dapatnya segini gitu. Kalau nilai mah lebih ke arah kepangkatan, Cing, sama jabatan. Oke. Kalau disebutnya tunjangan kinerja juga bahasanya doang tunjangan kinerja. Karena tidak ada evaluasi berkala. Iya. Jadi kan kalau disebut tunjangan kinerja yang harusnya paling besar yang kinerjanya paling banyak. Yang sering paling nih, bawah, iya. Si Babin ini. Iya. Tapi kan kalau tunjangan kinerja kalau kayak gitu ntar orang pada nggak mau naik pangkat lagi, nanti tiba-tiba anak buah aja semua nggak ada kapolseknya. Iya benar. Itu juga berdasarkan kepangkatan. Berdasarkan kepangkatan dan jabatan. Tetap. Ya walaupun dia nggak jadi, lo kan atasan lo bertanggung jawab kan? Ya. Ya tanggung jawabnya itulah yang kinerjanya. Ya kinerjanya jadi tanggung jawabnya itu lebih besar ke situnya. Kan kalau kita ada masalah tetap curhatnya sama dia. Ini atasan lo apa nih? Itu apa jabatannya? Jabatannya kalau di Polsek itu Panit Binmas. Kepala unit? Perwira unit Binmas. Perwira unit Binmas. Kalau kanitnya AKP, cuman kosong AKP-nya di Polsek. Maksudnya jabatan di Bimasnya yang kosong. Ada jabatan AKP tapi di Lantas dan di Sabara. Ini kosong nih berarti? Kosong. Berarti sebenarnya kekurangan personil? Jauh, Cing. DSP Polsek Ciamas itu saya. DSP itu apa? Daftar seluruh personil kayaknya. Yang kemungkinan tuh sekitar kalau dihitung antara 80-90 personil, Cing. Tapi faktanya sekarang cuma 30. Idealnya butuh 80-an. Idealnya butuh 80-an. Cuman ada 30. Cuma ada 30. Itu karena memang nggak cukup. Nggak cukup. Supply-nya tuh nggak cukup. Supply-nya nggak cukup. Apalagi di Polsek saya yang lama, Cing. Jumlah desanya aja ada 30, Cing. Polisinya cuma ada 35. Gimana, Cing? Polisi keseluruhan? Iya. Untuk semua? Satu polsek tuh ada 35 polisi doang. Tuh sama kapolseknya, sama kanitnya. Sama semua nih jabatannya. Iya, 35. Sedangkan jumlah desanya 15 kecamatan Cibung Bulang, 15 kecamatan Pamijahan. Jadi ya satu babin ada yang megang 2 desa, Cing, 3 desa. Saya pernah megang 3 desa, Cing. Bukan sedesa lagi, 3, Cing. 3 desa. Masih banyak banget perlunya ya? Masih banyak, Cing. Udah sama 3 desa, ngerangkap kerjaan lain. Misalkan ada yang Babin Kamtimas ngerangkap ke Serse, Babin Kamtimas ngerangkap ke Intel, Babin Kamtimas ngerangkap ke Lantas, Babin Kamtimas ngerangkap ke patroli. Karena emang jumlah personilnya nggak cukup. Untuk di bukan di kota mungkin ya, untuk di wilayah lah. Kalau untuk di kota kan kelihatannya kayaknya banyak kan? Maksudnya kan kalau kita kantor polisi banyak tuh polisi. Iya. Gue bikin SIM di Depok polisi banyak. Iya. Itu nggak bisa dipindahin ke situ? Harusnya bisa, cuman nggak ada yang mau kayaknya sih. Masa nggak mau udah di. Iya. Jadi memang kurang, memang sangat kurang ya. Sangat kurang. Itu pengaruh nggak? Berasa nggak pengaruh sama ini? Mungkin karena ya udahlah memang kayaknya segini juga udah cukup deh, orang aman gitu misalnya. Ya kalau sekarang sih ngerasanya masih kayak gitu, Cing. Masih ngerasa ini masih aman inilah, masih bisa saling backup antara teman. Cuman kalau emang kerepotan waktu di kecamatan Cibung Bulang, di Polsek Cibung Bulang yang lama itu. Karena dua kecamatan itu yang beratnya. Kalau lu jadi bos polisi dah. Nih lu pengen berandai-andai ya. Kalau lu jadi bos di Polsek Ciamas nih. Lu akan tambahin apa? Lu akan iniin apa?
Bingung, Cing. Kalau misalkan jadi Kapolsek tuh minta ke Polres, jumlah anggota Polresnya juga terbatas. Misalnya semuanya ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Lo pengen minta apa nih? Ada nih. Ini Ciomas butuh ginian nih gitu supaya berjalan lancar misalnya gitu. Ya kalau misalkan saya jadi Kapolsek dan jumlah anggotanya ada, pasti minta jumlah anggota sesuai DSP, sesuai kebutuhan. Biar pelayanan masyarakat lebih optimal aja. Ya. Ya karena kita juga pusing juga ya. Ya iya, Cing. Bilangin ngedengerin curhat, Cing, tiap hari, Cing. Ada yang orang korban penipuan online lah. Iya. Ada yang, aduh Pak, nggak tahu nih Pak, saya asal klik doang, tiba-tiba nih saya ditagih Pak sama debt collector. Kenapa? Hah? Asal klik doang, masa asal klik doang? Iyalah. Ada yang berantem keluarga nggak? Ini ada banyak banget kayak gitu, Cing. paling banyak keluarga kan. Perselisihannya ke warisan. Nah, ya itu kan sulit ya. Sulit. Pokoknya kalau Babin sih awal kita mencoba untuk menengahi, kalau memang tidak bisa, kita lemparnya ke reserse kalau itu masuk ke tindak pidana. Kalau itu masuknya ke perdata ya kita arahkan ya udah silahkan saling gugat di pengadilan aja. Karena complicated masalah tanah tuh kayaknya nggak beres-beres, Jing. Iya. Semua merasa berhak ya. Semuanya merasa berhak. Kadang-kadang padahal nggak pada beli, Jing. Iya. Nggak pada beli tapi ngerasa berhak. Nah itu yang penyakitnya di situ. Warisan tuh emang begitu. Iya. Lo pada beli kagak lo ribut gitu ya. Kata orang tuanya yang udah pernah meninggal, tahu gini gue jual. Bener-bener tuh, warisan itu memang harta yang nggak beli tapi lo ributin ya. Iya. Kalau lo lagi pilih lo curhatnya ke siapa? Paling partner konsul istri yang pertama, Cing. Lo Kalau di rumah tiap hari. Jadi kan? Istri saya tuh kalau ada masalah dia yang lebih tahu, Cing, walaupun dia nggak ketemu orangnya. Oh enggak, kamu mau gini kan, ini Pak ini kan gini. Temen kombut, Cing, kalau ada masalah. Iya ya, lo setiap hari dijejelin sama masalah masyarakat. Iya. Capek lah. Iya kan, Pak. Nah, melindungi, mengayomi dan melayani. Iya, 3M, melindungi, 3M. mengayomi dan melayani. Walaupun tapi satu desa. Satu desa masalahnya. 14.000 orang. 14.000 orang satu desa itu ya. Belum yang bukan penduduk asli, Cing, ngontrak. Iya. Ya kan nggak kedata kalau ngontrak. Itu beneran satu lu doang, Fer? Iya, Cing. Waktu itu ya kalau bisa lagi rame ada acara nih di desa lo. Pengamanan dari mana? Ya acaranya acara apa dulu, Cing? Kalau misalkan acaranya butuh bantuan personil, paling kita ngubunginnya anggota patroli aja yang emang dia sehariannya kan keliling, minimal kan bisa ngetemnya agak lama gitu di desa binaan kita. Rokok aman, tenang. Saya kalau nggak dikasih rokok juga nggak mau ngetem. Iya, mau ngapain ya? Iya. Bensin segala macam dikasih nggak? Kalau sebenarnya ada, kalau yang megang motor dinas, Cing. Oke. Kalau megang motor dinas itu ada anggarannya BBM dinas. Sehari itu 2 liter kalau nggak salah, Cing. Sehari 2 liter. Kalau habis ya resiko sendiri, jangan jauh-jauh makanya. Pinter-pinter aja. Sehari 2 liter. 2 liter, Cing. Pokoknya kalau penjahat itu jago hitung-hitungan matematika, Cing. Iya. Bahaya aja, Cing. Iya. Ini wah ini ajakin keliling-keliling ke sini aja polisi nanti nih. Iya. Depan sana juga habis bensinnya. Ntar penjahat udah ngebut, ngeng. Abis itu balik lagi. Habis. 2 liter itu motor. 2 liter kalau motor. Buset. Ya kalau 1 liter 20 kilo lah taruh yang udah paling irit. Ya. Berarti 40 kilo kan? 40 kilo. Ya kita muter-muter aja kayak nyampe tuh 40 kilo ya. Makanya polisi itu kan harus putar otak baca situasi, Cing. Polisi putar otak baca situasi. Jadi kalau emang kira-kira yang sebelah sono aman ya udahlah, nggak usah terlalu sering dikunjungin. Yang sebelah sini nih yang agak rawan, yang kita lebih sering kunjungin. Itu harus pintar membaca situasi berarti ya? Iya. Kalau saya sih sering gini, Cing. Ini atasan saya kayaknya yang bikin ini namanya singkatan. Singkatan itu SARE, Cing. Tidur dong. Iya tidur. SARE. SARE itu S-nya tuh scan semuanya tuh. Oke. SARE. A-nya analisa. SARE. A-nya analisa. R-nya revolusi. E-nya evaluasi.
Jadi kita tuh harus dipetain dulu sama kita nih, di-scan dulu, dipetakan. Oh ini tingkat kerawanan di sini. Oh ini masalah ini, yang sebelah sini narkoba, yang sebelah sini tawuran, sebelah sini anak-anak sering nongkrong, sebelah sini bapak-bapak sering main judi. Nah dipetain dulu, sambil dianalisa, kemudian kita proses revolusi. Gimana caranya? Dulu di desa binaan saya, Cing, yang lama itu ada tempat prostitusi, Cing. Ada rumah-rumah kontrakan gitu, Cing. Ada prostitusi lah. Dia nyediain kamar sama orangnya? Ya, nyediain kamar sama orangnya. Oke. Kita datengin nih, Cing, sama yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan jawabannya, ya Pak, kan kita mah cuma ngontrakin. Ya. Dan nih, kan kita harus balik lagi tuh, analisa revolusi gimana nih caranya. Tiap hari, Cing, saya pakai mobil patroli nongkrong di situ. Jadi kan tamu kan, ih ada polisi, nggak jadi. Iya. Bukan karena langganan loh saya di situ ya. Iya. Jangan dikira member lah. Iya. Saking mau jagain mah. Wah, aman udah polisi. Nah, banyak kayak gitu tuh. Wah, ada polisi aman. Bisa 2 ronde nih. Iya. Kalau Kapolsek di Ciamas apa pangkatnya? Kompol, komisaris polisi. Komisaris. Tapi itu lulusan Akpol semua, enggak? Enggak. Jadi kalau Polsek itu kan dibagi beberapa tipe, Cing. Ada prarural, rural, urban, sama metro, mungkin metro yang di Jakarta mungkin. Iya, kalau yang Ciamas itu masuknya urban. Urban Nah, itu. Apa namanya? Kapasitas si Kapolseknya atau kualifikasinya apa? Dia udah harus lulus Akpol, udah bisa langsung jadi Kapolsek belum di situ? Belum. Akpol itu lulus apa? Ibda. Oh, jadi itu ya? Inspektur 2. Panit itu ya, jadi panit? Ya, jadi panit. Dia bisa jadi Kapolsek, Cing, cuman di wilayah. Di Bogor ada, Cing, kayak polsek-polsek yang baru. Misalkan sekarang itu ada Polsek Rancabungur, Polsek Tanjung Sari, sama Polsek Sukamakmur tuh. Pokoknya yang gunung-gunung tuh jauh-jauh. Nah, itu bisa tuh lulusan? Itu bisa tuh, baru lulus langsung jadi Kapolsek bisa. Tapi kan pengalaman jauh sama babin-babin. Nah, makanya itu kan, tapi kan mereka karena dididiknya 4 tahun. Iya. Kalau Akpol kan lebih ini, Cing, lebih secara teori lah. Secara teorinya udah paham. Udah paham gitu ya. Cuman kan di lapangannya jauh. Jauh. Kalau di lapangan, makanya kan itu belajar lagi di situ ya. Belajar lagi, Cing. Ngedeketin masyarakat gimana kan yang tahu kan. Iya. Babi. Iya. Lo selama ini di pendidikan 4 tahun lah boleh. Begitu keluar lo kan gak pernah ngobrol sama Pak RT. Iya. Gak pernah ngobrol sama Kades. Orang saya kemarin ngelihat postingannya Pak Krisnamurti tuh. Iya. Beliau tuh posting foto beliau masih Ibda. Waktu jadi Kapolsek di Jawa Timur. Iya, gue lihat fotonya tuh. Lihat fotonya. Ini nih warung yang sering saya nongkrong. Bayangin, Cing, 22 tahun udah jadi Kapolsek. Kan kalau kita masuk Akpol 18, lulus 22 tahun udah jadi Kapolsek. Ya kerjanya ya gitu, harus nongkrong. Iya, makanya harus nongkrong. Terus ya beliau juga harus bisa gini kan, kalau udah lulusan Akpol harus bisa ngebedain pada saat dia jadi atasan yang memang anak-anak yang umurnya di bawah. Misalkan kan polisi yang cuma pendidikan setahun kan 19 tahun udah jadi polisi, 20 tahun udah jadi polisi, umurnya di bawah. Iya. Tapi kalau untuk yang umurnya lebih tua atau bahkan seumuran sama bapaknya, beda lagi caranya. Iya kan, misalnya sekarang aja lulusan Akpol jadi Kapolsek sama lu sama Tuhan lu kan? Ya iyalah. Ini tetap beda cara ininya. Iyalah. Kita juga kan caranya beda juga, Cing. Cara penghormatannya juga. Iya. Tapi lebih banyak ngajarin dong berarti. Lebih nggak ngajarin sih, Cing. Apa ya? Lebih ke apa ya? Kalau ngajarin kan kita jadinya. Ya, maksudnya bukan ngajarin gitu lah. Maksudnya dia melihat cara bekerja secara kayak gitu. Secara langsung gitu ya. Karena orang-orang yang di lapangan mungkin lebih kental ilmunya kan? Bener. Kayak ngobrol aja kan harus praktek kan. Maksudnya lo nggak bisa 4 tahun belajar nih cara ngobrol kayak begini nih. Tapi nggak pernah ngobrol sama kepala desa. Gak pernah ngobrol sama orang yang lagi berebut warisan ya. Kan kayak gini, Cing, anak kecil lagi main lato-lato nih misalkan. Kita kalau nggak tahu nih itu namanya lato-lato, ya kita nggak bakal bisa ngobrol minimal sama anak-anak ini. Iya. Kalau misalnya anak-anak ini lagi main lato-lato misalkan nih, kita coba pinjam dong sini, ajarin cara main lato-lato. Minimal kita bisa nyerap informasi dari anak ini. Contohnya, teman-teman sok aya nu ieu tuh, misalkan suka ada yang beli minuman keras nggak? Suka ada yang ikut tawuran nggak? Minimal kan mereka karena sudah ngerasa deket, Pak polisinya juga main lato-lato nih. Iya.
Dia mulai itu bocor, ngeluarin kemarin informasi. disuruh push up. Oh yang di Lato-lato. Iya, di mana ya? Apa sih polisi itu ya? Kalimantan, Sulawesi ya? Iya. Itu. Iya, malah disuruh push up ya. Iya, padahal itu cara-cara orang ngedeketin ya. Ya, sebenarnya kan polisi itu tujuannya kan sekarang-sekarang kan humanis ya. Iya, lebih humanis ya. Lebih humanis ya. Banyak yang salah paham di cara humanis tuh kayak gimana. Kadang-kadang kalau dianggapnya, ini mah polisi nggak usah kayak gini. Padahal beberapa hal kayak komunitas sekarang kan, komunitas bikers, kadang motor trail, ada polisinya sepeda, ada. Karena memang mungkin cara itu untuk mendekatkan kita ke masyarakat. Cing. Iya ya, malah jangan bikin masyarakat takut ngobrol sama polisi ya. Iya Cing. Nggak boleh harusnya. Nggak boleh gitu. Sekarang ya? udah nggak boleh gitu. Harus bisa, ya bercanda aja orang juga gitu ya. Iya. Kita kan ada sisi manusianya juga. Bahkan lebih dominan mungkin. Iya. Capek juga kerjanya sih. Satu desa 14.000 satu ini. Biasanya kalau 5% aja lagi bermasalah dari 14.000 udah 700 orang. Iya. 700 orang dengernya. Aduh. Handphone nggak boleh mati? Nggak boleh mati sih. Nggak boleh mati tuh handphone. Kalau mati bahaya. Kalau handphone mati udah. Tiba-tiba dinyalain, terang-tring, udah telepon dari sini. Terakhir kasus apa? Yang paling terbaru. Berebut anak Cing tuh. Jadi yang lapornya selain ketua RT, kepala sekolah. Hah? Kok ketua RT? Ada keluarga yang berebut anak. Jadi intinya mah suami istri cerai mungkin. Si anaknya sekolah di sekolahan tersebut. Nah, kepala sekolahnya juga kasih informasi bahwa ini Pak takutnya kejadian di sekolahan. Ketua RT-nya takut kejadian di rumah. Kelar tapi tuh. Nggak ada laki-lakinya, udah tahu saya datang, si yang bapaknya ini nggak ada. Oh, iya. Mungkin dia yang salah kali ya. Ya mungkin dia ngerasa salah. Iya. Kadang polisi mah gitu, Cing. Yang penting mah kita datang dulu aja, Cing. Benar. Belum tentu dia selesai masalahnya sama kita, setidaknya ada efeknya gitu. Oh iya, ada polisi nih, ada polisi. Apa Iya. Setidaknya kan dia nggak berani juga kalau mau bikin tindak pidana kan. Iya. Jadi cepat selesai juga, Bro. Jadi cepat selesai. Nah, sekarang di karir stand up deh. Karir stand up. Sampai mana nih lo posisi lo ada di mana menurut lo? Di mana ya? Kalau tadi kayak polisi magang, sekarang tuh kayak stand up magang sih. Buat ibaratkan kayak misalnya ada kompetisi cuca nih. Kalau pengen ikutan, ya kalau nggak masuk 3 besar malu sih. Iya. Harus punya target ke situ kan. Terus kalau nggak ikutan ya segini-gini aja. Tapi open mic ke komunitas masih jalan sih. Masih ngumpul sama anak-anak. Di Bogor ya. Di Bogor. Acara-acara komunitas masih kan Bogor termasuk lumayan sering dah. Apanya tuh acara internalnya? Acara internal sering sih, lumayan lah. Masih ada panggung untuk acara-acara internal di Bogor mah. Open mic masih rajin, ya. Ya kan kalau nggak kayak gitu kayak tempat latihannya di mana lagi sih? Iya. Tapi jadi ini gak sih, jadi pelepasan juga gak sih stand up nih buat? Iya, jadi pelepasan juga. Penjenuhan. Kayak ngelepas penat aja sih gitu. Iya. Kadang-kadang di wilayah juga kan kita nemuin hal-hal yang lucu kayak tadi kan. Ya kalau diceritain kayaknya mungkin lebih enak aja. Lucu pasti ya. Kasusnya ada-ada aja ya. Ada-ada aja sih. Iya. Monyet ngelapor ke kita juga. Iya. Kan nggak mungkin. Selamat siang para monyet. Mohon maaf jangan menyerang kebun Pak Haji Udin. Yang ada kita dicakarin. Iya. Ya mudah-mudahan gaji cepat naik lah. Amin sih. Amin. Tapi nggak mungkin ya. Kayaknya enggak dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya. Karena itu diaturnya sama DPR gitu ya, nggak bisa. Cuman kemarin sempat ada angin surga, Cing. Pas DPR rapat tuh katanya Babin Kamtipmas uang operasionalnya mau ditambah katanya. Baru mau soalnya dia bilangnya nggak ditambah langsung. Jadi nggak tahu nih proses maunya berapa tahun. Iya. Tapi emang ada uang operasional. Operasional itu untuk apa tuh? Uang jadi operasional. Kayak untuk uang makan kita selama kita di lapangan aja, Cing. Jadi minimal nggak ngeganggu uang gaji lah gitu mungkin. Gaji itu untuk dikelola sama istri untuk rumah lah, rumah tangga. Iya. Jadi uang operasional tuh
Kalau sekarang tuh nilainya 65.000, Cing. Per hari. Cuman kita di covernya cuma 22 hari. Nah itu, cuman persyaratannya agak lumayan rumit. Untuk dapat uang yang 65.000 ini kita harus punya skep Kapolda, surat keputusan dari Kapolda. Ibaratkan kayak kita ditunjuk sama Kapolsek melalui surat perintah untuk jadi Babin Kamtimas di desa mana gitu. Kemudian dari situ baru diskepkan oleh Kapolres, surat keputusan Kapolres. Nah dari surat keputusan Kapolres mungkin antara Kapolsek ke Kapolres aja jedanya bisa 3 bulan. Dari Kapolsek ke Kapolres ke Kapolda mungkin 3 bulan. Jadi orang udah kerjanya 6 bulan, baru dapat tunjangannya ke bulan ke-7. 6 bulan yang ini nggak dibayarin? Ya nggak ada sih, nggak ada reimburse. Iya. Itunya kan dipercepat harusnya ya? Iya, harusnya dipercepat. Jadi ada babin yang udah bekerja tapi belum dapat uang operasional tuh ada? Itu banyak. Saya juga belum, Cing, sampai sekarang. Ini udah berapa lama? Enggak, saya kan dulu babinnya di desa yang di kecamatan lain. Beda ya? Beda skepnya sih. Jadinya pas pindah di tempat yang baru kan skep itu kan diangkat di jabatan baru sebagai Babin Kamtimas desa amanah kecamatan mana. Nah itu berubah lokasi ya, berubah skep. Iya. Nah itu yang bikin kitanya jadi nggak bisa nyerap anggaran. Karena kalau kita nyerap anggaran nantinya jatuhnya pada saat pemeriksaan dari BPK pengembalian anggaran nanti. Iya, ini dari mana orang nggak ada skepnya? Keluar 65.000. Iya, itulah. Jadi polisi mah yang ke satu ikhlas, harus banyak berdoa aja lah. Mudah-mudahan ada yang ngeganti. Nerima uang dari masyarakat juga nggak boleh. Nggak boleh sih. Gratifikasi itu. Itu udah nggak boleh. Jadi udah pisang paling ya. Pisang standar, tapi isinya juga nomor rekening biasanya. Iya. Pokoknya gitu, Cing. Kita tuh nggak boleh minta sesuatu dari masyarakat, Cing. Iya, terima segala macam nggak boleh. Kita mah lebih sering ngasih nomor rekening. Iya. Transfer aja, Pak. Ya tapi skep yang gitu-gituan mudah-mudahan bisa dipercepat ya. Ya mudah-mudahan sih. Bisa dipercepat. Karena prosesnya kalau emang semakin cepat kan lebih memaksimalkan anggota yang di lapangan aja. Betul. Apalagi yang memang dari jarak tempuh Polsek ke desa binaannya jauh. Waktu kayak saya di Cibung Bulang tuh, Cing, ada sekitar 20 kilo, Cing, jaraknya dari desa ke Polsek, Cing. Itu kalau dapat uang bensin aja udah habis. Iya, udah habis di jalan. Udah habis di jalan uang bensinnya. Jadi itu mah nanjak. Bensinnya cukup buat nanjak, pas pulang di los. Iya. Aduh. Iya, itulah kehidupan polisi. Jadi nggak semuanya polisi ya kayak kita lihat di jalan-jalan, karena kita sering lihat polisi di jalanan, terus saat ngurus SIM segala macam kayak polisi banyak banget gitu. Iya lagi sekarang kan kayak orang komen, loh polisi misalkan kalau kasus, yang kasusnya oknum, tapi kalau dikumpulin jadi sepores gitu kan. Padahal kalau kita lihat-lihat kan jumlah polisi itu kan yang bermasalah nggak 3.000-an paling juga kalau se-Indonesia. Sedangkan jumlah polisi di Indonesia kan lebih dari 300.000. Nggak nyampe 1%-nya mungkin yang bermasalah. Tapi ya sifat manusia, Cing. Betul. Satu kertas putih ada titik hitam, yang dilihatnya titik hitamnya. Bukan putihnya. Bukan putihnya. Iya. Kalau mau lihat lo ke Ciomas dah, liatin Ferry gimana tiap hari kerjanya ya. Iya. Dan dilaporin monyet lah. Oke Ferry, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus. Amin. Karirnya di polisi juga semakin mantap. Amin. Naik pangkat mudah-mudahan juga cepat. Amin, Cing. Mudah-mudahan, Cing. Iya, tapi kan harus sekolah. Harus sekolah. Kalau di polisi itu kalau mau naik pangkat cepat, kalau bintara atau perwira ini bisa ikut sekolah Dikbang Pers disebutnya. Pendidikan? Pengembangan personil. Ya, pengembangannya bukan badannya. Tapi lu juga udah mulai gede nih. Udah berkembang sih. Iya. Ya mudah-mudahan sehat terus ya. Salam buat keluarga, salam buat Pak Kapolsek juga. Siap. Cing. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.